Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelas A10, kelompok 1.3 yang terdiri dari Rifki Iqbal, Indra Lestari, Rizka Yulianti, dan Reza Nur Anissa. Kami ingin mempresentasikan hasil mind mapping terkait dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, penjelasan mengenai sejarah wawasan kebangsaan akan dijelaskan oleh Rifki Iqbal. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya wawasan kebangsaan. Diawali terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, lalu munculnya Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda 1 dan 2, selanjutnya terbentuknya BPUPKI hingga menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Begitulah sejarah singkat munculnya wawasan kebangsaan di Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai simbol negara akan dijelaskan oleh Liska. Baik, terima kasih kepada Iqbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simbol negara. Simbol negara terdiri dari 1. Bendera, 2. Bahasa, 3. Lambang negara, dan yang keempat, lagu kebangsaan. Bendera. Bendera sebagai identitas sebuah negara. Bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih, di mana merah menggambarkan keberanian serta putih melambangkan kesucian. Selain itu, warna merah juga melambangkan raga manusia, sementara warna putih melambangkan jiwa dari manusia. Bahasa. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan. Kedudukan lagu kebangsaan Indonesia yaitu sebagai lagu kebangsaan yang tepat untuk Indonesia, sebagai pembuktian telah merdekanya Indonesia, sebagai cara kita menghormati perjuangan pahlawan Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai konsensus akan dijelaskan oleh Indra. Baik, terima kasih Liska. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 konsensus. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinneka, Bina Ika Tunggal Iya berarti berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu. Selanjutnya, penjelasan mengenai implementasi akan dijelaskan oleh Resta. Terima kasih. Terima kasih Indra. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh tentang implementasi wawasan kebangsaan yang dapat kita lakukan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan kebangsaan ini dapat kita lakukan dengan cara menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari, mengawasi jalannya pemerintahan dan turut serta dalam pesta demokrasi, menghargai dan memakai produk dalam negeri, bergaul tanpa membedakan agama, suku, dan ras, serta saling tolong-menolong antar sesama, dan juga dengan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.